Ini benar-benar kabar baik untuk Ukraina. Sebagai hasil dari KTT G7 di Perancis, Donald Trump setuju untuk memberikan bantuan kepada Ukraina, termasuk penyediaan rudal, serta meningkatkan tekanan terhadap Putin, termasuk dengan memperkuat sanksi. Namun sebagai imbalannya, dia menginginkan bantuan dari sekutu-sekutunya di Eropa terkait Iran. Karena perjanjian damainya lebih terlihat seperti kegagalan di Iran daripada kemenangan. Dan yang lebih penting, garis besar kesepakatan antara Amerika Serikat dan Eropa, di mana Trump mendukung Eropa terkait Ukraina, dan Eropa membantunya memastikan Selat Hormuz benar-benar dibuka di Timur Tengah. Akhirnya mulai terbentuk, dan sekarang menjadi jelas apa yang diinginkan Donald Trump dari Eropa. Eropa merasa bahwa Trump membutuhkannya dan mengajukan tuntutan balasan, yaitu bantuan terkait Iran sebagai imbalan atas bantuan dalam masalah perang Rusia melawan Ukraina. Dan Trump pun menandatangani kesepakatan itu. Dan yang paling penting, setelah KTT, Trump mendukung komunike bersama G7 yang secara jelas tidak hanya menyatakan dukungan untuk Ukraina, tetapi juga peningkatan tekanan yang tajam terhadap Rusia. Tidak, tetapi juga tentang fakta bahwa Ukraina pada akhirnya akan mendapatkan lisensi untuk memproduksi rudal dan sistem pertahanan udara barat di Ukraina. Dan setelah KTT, Trump sendiri secara terbuka menyatakan bahwa ya, Amerika Serikat akan mempertimbangkan untuk memberikan rudal jarak jauh kepada Ukraina, serta membantu Ukraina agar dapat memaksa diktator botak Vladimir Putin untuk duduk di meja perundingan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan jangan lupa tulis komentar Anda di bawah video ini. Dan berlanggananlah ke saluran Telegram saya Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Setelah menyerang sekutu-sekutu di Eropa, Trump tiba-tiba mulai memuji KTT G7 dan Prancis, bahkan secara pribadi memuji Emmanuel Macron atas penyelenggaraannya. Meskipun sebelum keberangkatan ia mengancam akan memberlakukan tarif baru. Namun pada akhirnya media Politico menulis hal berikut, kutipan. Terlihat jelas keterbukaan Trump terhadap tekanan yang semakin besar pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar ia mengakhiri perangnya melawan Ukraina, serta kebutuhannya akan bantuan sekutu untuk menstabilkan kesepakatan kerangka gencatan senjata dengan Iran. Garis besar kesepakatan, di mana Trump mendukung Eropa terkait Ukraina dengan imbalan bantuan Eropa untuk mengamankan Selat Hormuz, jalur air utama yang penutupannya selama perang dengan Iran menyebabkan lonjakan tajam harga energi, tampaknya mulai terbentuk. Diskusi yang kami lakukan di antara kami sendiri dan dengan Presiden Amerika Serikat, baik dalam pertemuan resmi maupun pertemuan informal di negara ini, memberi saya rasa optimisme tertentu, kata Kanselir Jerman Friedrich Merz. Perasaan lega terasa di antara semua diplomat dan pejabat yang berbicara dengan politisi tersebut. Jadi, pada tahap ini, Eropa jelas mengambil inisiatif dalam mengatur negosiasi dengan Rusia tentang perdamaian di Ukraina, dan Eropa secara aktif meningkatkan bantuan kepada Ukraina serta tekanan sanksi terhadap Rusia. Namun, bantuan Amerika Serikat tetap dibutuhkan di sini, itu jelas. Sementara Trump membutuhkan bantuan dari orang Eropa dalam pelaksanaan dan kepatuhan terhadap perjanjian yang akan ditandatangani Amerika Serikat dan Iran pada hari Jumat. Akhirnya, pragmatisme yang keras mulai menang. Namun hingga saat terakhir di Eropa, mereka tetap khawatir bahwa Trump akan merusak segalanya. Jadi katanya, sementara dia berperang dengan Iran, Eropa sudah membangun skema tekanan yang jelas terhadap Putin. Ukraina secara signifikan meningkatkan jumlah serangan jarak jauh ke Rusia, dan semua orang puas, kecuali Putin tentu saja. Dan di Eropa, mereka khawatir bahwa sekarang Trump akan datang dan menghancurkan semuanya dengan seruannya untuk membuat konsesi kepada Vladimir Putin. Fakta bahwa Trump melakukan percakapan telepon hampir 1 jam dengan Putin pada hari Minggu semakin memperburuk kekhawatiran ini, mengisyaratkan bahwa dia mungkin akan kembali menekan Ukraina untuk menyerahkan wilayah dan menerima kesepakatan yang tidak seimbang ini. Namun setelah Trump berbicara lebih dari 1 jam, omong-omong, dengan Zelensky dan para pemimpin Eropa lainnya di KTT G7, dia tiba-tiba keluar dan menyatakan dengan senyum di wajahnya bahwa Amerika Serikat akan kembali memberlakukan sanksi terhadap sektor minyak dan gas. Dan dia langsung menambahkan bahwa justru Rusia yang harus akhirnya membuat kesepakatan itu. Bahkan hari ini dia secara langsung menyatakan, kutipannya, bahwa kami akan mempertimbangkan kemungkinan pengiriman rudal Amerika ke Ukraina. Dan dia menyatakan bahwa perundingan dengan Putin dan Zelensky berjalan sangat baik. Namun katanya Ukraina membutuhkan bantuan dan kami pasti akan memberikan bantuan itu. Namun jelas bahwa sikap mudah berkompromi dari Donald Trump tentu saja ada harganya. Itulah sebabnya saya tadi menyebut soal pragmatisme.
Seperti yang kemudian terungkap, Trump setuju untuk menekan Vladimir Putin dan membantu Ukraina, tetapi sebagai gantinya, dia menuntut agar orang Eropa mendukung kesepakatannya dengan Iran dan membantu dalam menjinakkan ranjau di Selat Hormuz. Orang Eropa setuju untuk membantu jika Trump membantu soal Ukraina. Akhirnya, semua diuntungkan, dan itulah sebabnya Trump meninggalkan KTT dengan wajah puas dan tersenyum seperti itu. Ngomong-ngomong, Macron melakukan trik keren di sini. Dan untuk menghindari terulangnya KTT G7 tahun lalu, yang mana Trump, saya ingatkan, pergi lebih awal dan berkata, saya tidak ada urusan lagi di sini. Macron meyakinkan Trump untuk memperpanjang masa tinggalnya, dengan mengundangnya makan malam di Istana Versailles di luar Paris. Dan mengetahui bagaimana Trump menyukai hal-hal eksklusif seperti ini, itu berhasil. Dan selanjutnya, mereka akan mengutip pernyataan Trump sendiri. Kalian tahu, saya seharusnya pergi pada Selasa sore. Tapi kemudian, Presiden Prancis, yang ternyata orangnya sangat baik, mengundang saya makan malam di Versailles. Dan kalian tahu, Versailles itu bukan emas imitasi, Versailles itu benar-benar harta karun. Jadi akhirnya, Trump tinggal 1 hari lagi di KTT itu. Dan hasil dari KTT itu adalah pernyataan para pemimpin G7 tentang Ukraina. Dan yang penting, pernyataan itu juga ditandatangani oleh Donald Trump. Hal utama yang tertulis di sana adalah sebagai berikut. Dukungan tak tergoyahkan untuk Ukraina dalam mempertahankan kebebasan, kedaulatan, dan integritas teritorialnya. Penilaian tinggi terhadap ketahanan Ukraina dan keberhasilannya di medan perang dalam beberapa bulan terakhir ditekankan adanya dorongan baru. Maksudnya, Ukraina telah mengambil inisiatif. Kesepakatan untuk meningkatkan pasokan sistem pertahanan udara dan senjata jarak jauh. Kesediaan untuk mempertimbangkan pemberian lisensi kepada Ukraina agar dapat memperluas produksi militernya. Akan ada episode terpisah tentang topik ini di saluran YouTube ini yang akan tayang hari ini. Jadi saya sarankan Anda untuk berlangganan saluran ini karena ini adalah topik yang sangat penting. Singkatnya, Amerika Serikat dan Eropa memberikan lisensi mereka kepada produsen Ukraina untuk memproduksi rudal canggih, sistem pertahanan udara, dan sebagainya. Sedikit bocoran, saya akan memberikan spoiler untuk episode berikutnya. Ini juga termasuk rudal pencegat Patriot. Dan di sini ada skema yang menarik. Orang Amerika memberikan lisensi kepada orang Eropa, lalu orang Eropa secara formal membuka produksi di Ukraina. Namun produksi ini selanjutnya dijalankan oleh para spesialis Ukraina sendiri. Pokoknya ini adalah topik tersendiri, ini sangat penting. Apalagi yang ada di komunike G7, kesepakatan untuk memberikan dukungan lebih lanjut agar Ukraina bisa melewati musim dingin berikutnya. Dan komitmen untuk meningkatkan tekanan pada ekonomi militer Rusia, memperkuat sanksi termasuk terhadap sektor minyak dan gas. Dan Trump juga setuju dengan hal ini. Nah, kalau semuanya terus berjalan seperti ini, harus diakui Eropa tidak hanya berhasil bangkit, tapi juga mengambil alih inisiatif. Dan akhirnya bisa dibilang menjadi pihak yang memimpin bukan yang dipimpin dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada Patreon, Buy Me a Coffee, bahkan dompet kripto, rekening bank, dan keanggotaan YouTube. Pilih saja format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.